Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang 7 langkah menuju keselamatan pasien. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Bapak Ibu, mari kita pahami dulu pengertian keselamatan pasien. Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien menjadi lebih aman. Jadi itu yang dimaksud dengan keselamatan pasien ya. Jadi sekali lagi, keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien menjadi lebih aman ya. Bagaimana caranya? Yaitu meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, ya, pelaporan dan analisis insiden, kemudian kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Definisi ini diambil dari PMK nomor 11 tahun 2017. Jadi sekali lagi yang dimaksud keselamatan pasien adalah sistem yang membuat asuhan pasien menjadi lebih aman. Bagaimana caranya? Yaitu melakukan asesmen risiko ya, mengidentifikasi dan mengelola risiko pada pasien ya, melaporkan ya dan melakukan analisis insiden, serta kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta mengimplementasi solusi untuk meminimalkan terjadinya risiko. Jadi itu yang dimaksud dengan keselamatan pasien. Berikutnya tentang keselamatan pasien ya. Insiden keselamatan pasien yang selanjutnya disebut insiden adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien ya. Itu yang disebut dengan insiden ya. Jadi insiden adalah kejadian yang tidak disengaja atau kondisi yang bisa mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Itu yang disebut insiden ya. Definisi insiden ini juga diambil dari PMK nomor 11 tahun 2017. Berikutnya adalah bagaimana caranya menyelenggarakan keselamatan pasien ya. Penyelenggaraan keselamatan pasien ya dilakukan dengan membentuk sistem ya pelayanan. Jadi jika kita ingin menyelenggarakan keselamatan pasien ya, berarti kita harus membentuk sistem pelayanan ya. Bagaimana caranya? Yaitu menerapkan yang pertama standar keselamatan pasien, yang kedua sasaran keselamatan pasien, dan yang ketiga adalah menerapkan 7 langkah menuju keselamatan pasien ya. Ini juga kita ambil dari PMK nomor 11 tahun 2017. Jadi sekali lagi, jika kita ingin menyelenggarakan keselamatan pasien, kita harus membentuk sistem pelayanan. Nah, Sistem pelayanan ini dibentuk dengan cara menerapkan, yang pertama ya, menerapkan standar keselamatan pasien, yang kedua menerapkan sasaran keselamatan pasien, dan yang ketiga adalah
menerapkan 7 langkah menuju keselamatan pasien ya. Kali ini kita akan berkonsentrasi untuk menjelaskan 7 langkah menuju keselamatan pasien. Baik, sekarang kita pahami apa aja 7 langkah menuju keselamatan pasien ya. Jadi langkahnya itu ada 7 ya. Kita pahami satu persatu ya. Yang pertama adalah membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien ya. Jadi di dalam ini kita diminta untuk menciptakan budaya yang adil dan terbuka. Jadi ini langkah yang pertama. Jadi sistemnya kita buat untuk membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Ya, bagaimana caranya? Yaitu menciptakan budaya yang adil dan terbuka. Yang nomor 2 adalah kita memimpin dan mendukung staf. Ya, jadi dalam hal ini sistem harus menegakkan ya fokus yang kuat dan jelas tentang keselamatan pasien di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan ya. Jadi jika kita membuat sistem, maka kita harus fokus yang kuat dan jelas tentang keselamatan pasien ya. Ini adalah langkah yang kedua ya, memimpin dan mendukung staf ya. Kemudian yang ketiga ya, mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko ya. Jadi kita dalam sistem itu harus membangun sistem dan proses untuk mengelola risiko dan mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kesalahan ya. Jadi dalam sistem menuju keselamatan pasien ini yang nomor 3, kita harus beraktivitas untuk mengelola risiko ya. Risiko itu harus kita kelola sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan itu minimal ya. Berikutnya yang nomor 4 adalah mengembangkan sistem pelaporan ya. Kita harus memastikan staf ya untuk mudah untuk melaporkan ya setiap insiden secara internal maupun eksternal ya. Jadi jika sistem itu sudah berjalan dengan baik, maka staf itu diharapkan mudah untuk melakukan pelaporan ya. Setiap ada insiden itu akan melaporkan, baik laporan itu secara internal maupun secara eksternal ya. Kemudian yang kelima adalah melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien ya. Nah, jadi sistem ini harus membuat atau melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien ya. Bagaimana caranya? Yaitu mengembangkan cara-cara berkomunikasi secara terbuka dan mendengarkan pasien ya. Kemudian yang keenam adalah belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien ya. Jadi kita harus mendorong staf untuk menggunakan analisa akar masalah guna pembelajaran tentang bagaimana dan mengapa insiden itu terjadi ya. Jadi kita dengan adanya insiden kita harus belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Kemudian yang ketujuh adalah mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien ya. Jadi pembelajaran lewat perubahan-perubahan di dalam praktek ya, proses atau sistem ya. Untuk sistem yang sangat kompleks seperti fasilitas pelayanan kesehatan, untuk mencapai hal-hal di atas dibutuhkan perubahan budaya dan komitmen yang tinggi bagi seluruh staf dalam waktu yang cukup lama ya. Jadi untuk bisa menciptakan sistem ya keselamatan pasien itu dibutuhkan ya perubahan budaya dan komitmen yang tinggi ya bagi seluruh staf, dan itu memerlukan waktu yang lama. Jadi itu adalah 7 langkah menuju keselamatan pasien ya. Untuk bisa lebih paham, mari kita pelajari satu persatu sehingga kita menjadi lebih paham agar bisa menciptakan sistem keselamatan pasien.
Baik, kita pahami dulu langkah yang pertama, yaitu membangun budaya keselamatan ya. Apa yang dimaksud membangun budaya keselamatan ya? Segala upaya harus dikerahkan di fasilitas pelayanan kesehatan ya, untuk menciptakan lingkungan yang terbuka dan tidak menyalahkan, sehingga aman untuk melakukan pelaporan ya. Jadi sistem itu kita buat agar ya staf itu jika mengalami suatu insiden itu ya dengan segera mau melaporkan dan tidak ada saling menyalahkan ya. Jadi di dalam sistem itu menciptakan lingkungan yang terbuka dan tidak menyalahkan. Jadi yang lebih baik bukan menyalahkan seseorang, tapi kenapa kejadian itu bisa terjadi dan bagaimana supaya kejadian itu tidak terulang lagi ya. Jadi ini adalah membangun budaya keselamatan dan menciptakan budaya yang adil dan terbuka. Di masa lalu sangat sering terjadi ya, reaksi pertama terhadap insiden di fasilitas pelayanan kesehatan adalah menyalahkan staf yang terlibat dan dilakukan tindakan-tindakan hukuman. Jadi pada masa yang lalu ya, jika ada insiden ya, langkah yang sering dilakukan adalah menyalahkan staf yang terlibat kemudian memberikan hukuman. Akhirnya apa yang terjadi, banyak staf kalau melakukan suatu insiden tidak mau melaporkan, sehingga keselamatan pasien itu tidak terjadi. Nah, makanya di sini dibangun suatu budaya keselamatan. Artinya jangan menyalahkan staf tetapi menyalahkan sistemnya. Kenapa kesalahan itu bisa terjadi dan diupayakan supaya insiden itu tidak terjadi kembali ya. Ini yang dimaksud dengan membangun budaya keselamatan. Hal ini mengakibatkan staf enggan melapor bila terjadi insiden ya. Jadi di masa lalu jika ada insiden, staf yang terlibat diberi hukuman dan disalahkan, maka yang terjadi adalah staf menjadi enggan atau tidak mau melapor. Nah, ini akibatnya yaitu tadi sistem keselamatan pasien tidak terbentuk ya. Kegiatan apa yang perlu dilaksanakan untuk budaya menciptakan keselamatan ini ya? Ya, untuk tingkat fasilitas pelayanan kesehatan, yang pertama adalah pastikan ada kebijakan ya, ada SK yang menyatakan apa yang harus dilakukan oleh staf apabila terjadi insiden. Jadi kita ya di fasilitas pelayanan kesehatan harus membuat surat keputusan ya. Surat keputusan itu menyatakan ya apa yang harus dilakukan oleh staf apabila terjadi insiden. Kemudian setelah itu bagaimana dilakukan investigasi dan dukungan apa yang harus diberikan pada pasien, keluarga, dan staf. Nah, ini adalah langkah pertama ya. Tadi sudah disebutkan bahwa kita harus membuat SK ya, yang menyatakan apa yang harus dilakukan apabila terjadi insiden ya. Ya, jadi ini sudah sering disampaikan, jika terjadi insiden pada pasien, maka pasien kemudian ditolong dulu, kemudian lapor kepada atasan. Setelah itu dilakukan investigasi dan dilakukan rencana tindak lanjut ya. Kemudian yang nomor 2, pastikan dalam kebijakan tersebut ada kejelasan tentang peran individu dan akuntabilitasnya bila terjadi insiden ya. Jadi dalam SK itu juga disebutkan ya, ada kejelasan tentang peran individu ya dalam melaporkan suatu insiden ya. Kemudian yang ketiga, lakukan survei budaya keselamatan ya, untuk menilai budaya pelaporan dan pembelajaran di fasilitas pelayanan kesehatan Anda. Jadi kita jika ingin
membentuk sistem ya keselamatan pasien, maka kita harus melakukan survei budaya keselamatan ya. Apakah di tempat kita, di fasilitas kita, budaya keselamatan itu sudah terjadi atau belum ya. Berikutnya ya, untuk tingkat unit atau tingkat pelaksana ya, yang harus dilakukan adalah pastikan bahwa teman Anda merasa mampu berbicara tentang pendapatnya dan membuat laporan jika terjadi insiden ya. Jadi sistem itu dikatakan telah berjalan jika teman-teman kita itu merasa mampu berbicara ya, untuk mengeluarkan pendapatnya dan mau membuat laporan jika terjadi insiden. Jika itu telah terjadi, bahwa itu menandakan sebagai indikator bahwa sistem keselamatan pasien itu telah terbentuk. Kemudian yang kedua, tunjukkan kepada tim ya tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan menindaklanjuti laporan-laporan tersebut ya secara adil guna pembelajaran dan pengambilan keputusan yang tepat. Jadi dalam hal ini jika ada staf yang melapor, maka tim keselamatan pasien itu harus menindaklanjuti menindaklanjuti laporan itu harus dilakukan secara adil ya guna untuk pembelajaran dan pengambil keputusan yang tepat ya. Baik, sekarang langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua adalah memimpin dan mendukung staf ya. Ini adalah langkah yang kedua. Apa yang dimaksud memimpin dan mendukung staf ya? Dalam hal ini ya, sistem itu harus menegakkan fokus ya, harus fokus yang kuat dan jelas tentang keselamatan pasien di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan ya. Jadi kita dalam membentuk sistem ya keselamatan pasien harus mempunyai fokus yang kuat ya dan jelas tentang keselamatan pasien di seluruh fasilitas kesehatan ya. Keselamatan pasien itu melibatkan setiap orang dalam fasilitas pelayanan kesehatan ya. Jadi dalam memimpin dan mendukung staf ini, keselamatan pasien itu harus melibatkan setiap orang dalam fasilitas itu ya. Kemudian membangun budaya keselamatan yang sangat tergantung kepada kepemimpinan yang kuat dan kemampuan organisasi mendengarkan pendapat seluruh anggota. Jadi untuk membangun budaya keselamatan itu tergantung kepada kepemimpinan yang kuat serta kemampuan suatu organisasi untuk mendengarkan pendapat dari seluruh anggota. Apa yang perlu kita laksanakan? Jadi kegiatan yang dilaksanakan ya untuk tingkat Fasiankes ya. Yang pertama adalah pastikan ada anggota eksekutif yang bertanggung jawab tentang keselamatan pasien ya. Jadi makanya di dalam Fasiankes itu dibentuk ya penanggung jawab ya jika ada keselamatan pasien ini ya. Jadi ada penanggung jawab tentang keselamatan pasien ya, perlu ditunjuk orangnya ya. Kemudian ditunjuk penggerak ya atau champion ya keselamatan pasien di setiap unit. Jadi selain ditunjuk tentang tim keselamatan pasien di Fasiankes, juga di masing-masing unit itu perlu ditunjuk atau dibentuk penggerak tentang keselamatan pasien. Kemudian yang ketiga adalah menempatkan keselamatan pasien dalam agenda pertemuan-pertemuan ya. Jadi jika ada pertemuan-pertemuan maka keselamatan pasien itu perlu dibahas ya.
Kemudian yang keempat ya, memasukkan keselamatan pasien ke dalam program-program pelatihan bagi staf. Jadi jika staf itu melakukan suatu pelatihan, maka salah satu program yang harus diberikan adalah tentang keselamatan pasien. Berikutnya untuk tingkat unit atau tingkat pelaksana yang harus dilakukan adalah mencalonkan penggerak untuk keselamatan pasien ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang pentingnya keselamatan pasien kepada anggota unit ya. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhkan etos kerja ya di lingkungan unit itu ya. Ya, jika maka ini di tingkat pelaksana kegiatan yang harus dilakukan tiga ini ya. Ya. Baik, sekarang langkah yang ketiga ya, integrasikan kegiatan manajemen risiko Anda ya. Apa yang dimaksud integrasikan kegiatan manajemen risiko ya? Kita harus membangun sistem dan proses untuk mengelola risiko dan mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kesalahan ya. Jadi dalam hal ini ya, untuk melakukan manajemen risiko kita harus membangun sistem dan proses untuk mengelola risiko ya. Sistem manajemen risiko akan membantu fasilitas pelayanan kesehatan mengelola insiden secara efektif dan mencegah kejadian itu berulang kembali ya. Jadi jika di dalam fasilitas itu ada pengelolaan risiko, maka diharapkan ya insiden itu bisa dicegah agar tidak bisa terulang kembali ya. Sistem manajemen risiko ini harus didukung oleh strategi kesehatan yang mencangkup program-program tentang asesmen risiko secara proaktif dan risk register atau daftar risiko ya. Sekarang apa kegiatan yang dilaksanakan dalam mengelola risiko ya? Untuk tingkat Fasiankes ya, mempelajari kembali struktur dan proses untuk pengelolaan risiko baik klinis maupun non-klinis, dan pastikan hal ini sudah terintegrasi dengan keselamatan pasien dan staf yang komplain dan risiko keuangan serta lingkungan ya. Kemudian yang kedua, kembangkan indikator-indikator kinerja untuk sistem manajemen risiko sehingga dapat dimonitor oleh pimpinan. Kemudian yang ketiga, gunakan informasi-informasi yang diperoleh dari sistem pelaporan insiden dan asesmen risiko untuk perbaikan pelayanan pasien secara proaktif ya. Jadi ini yang perlu dikerjakan atau dilaksanakan oleh Fasiankes ya. Kemudian untuk tingkat pelaksana apa yang perlu dilaksanakan ya? Yang pertama ya, menggiatkan forum-forum diskusi ya tentang isu-isu manajemen risiko dan keselamatan pasien dan memberikan feedback kepada manajemen ya. Jadi untuk di tingkat pelaksana atau unit itu membentuk forum-forum diskusi ya. Kemudian yang kedua, melakukan asesmen risiko pasien ya secara individual sebelum dilakukan tindakan. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita harus melakukan asesmen risiko pada pasien. Kemudian berikutnya yang nomor 3 adalah melakukan proses asesmen risiko secara reguler ya untuk tiap jenis risiko dan lakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk meminimalisasi ya. Kemudian yang keempat adalah memastikan asesmen risiko yang ada di unit ya masuk ke dalam proses asesmen risiko di tingkat organisasi dan di daftar risiko ya. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan ya
oleh pelaksana. Baik, sekarang adalah langkah yang keempat adalah membangun sistem pelaporan. Sistem pelaporan itu sangat vital ya di dalam mengumpulkan informasi sebagai dasar analisa dan menyampaikan rekomendasi. Jadi makanya kita harus membangun sistem pelaporan yang baik karena sistem pelaporan itu merupakan hal yang vital ya. Kemudian yang kedua ya, memastikan staf ya mudah untuk melaporkan insiden baik secara internal maupun secara eksternal. Ini yang dimaksud membangun sistem pelaporan. Kegiatan apa yang perlu dilaksanakan dengan membangun sistem pelaporan ya? Untuk tingkat fasilitas pelayanan kesehatan ya, membangun dan mengimplementasikan sistem pelaporan ya, yang menjelaskan bagaimana dan cara fasilitas pelayanan kesehatan melaporkan insiden ya secara nasional ke ya KNKP ya, Komite Nasional Keselamatan Pasien ya, yang biasa disebut disingkat KNKP ya. Sedangkan untuk tingkat unit ya, kegiatan yang perlu dilaksanakan adalah mendorong kolega ya untuk secara aktif melaporkan insiden-insiden keselamatan pasien ya, baik yang sudah terjadi maupun yang sudah dicegah tetapi bisa berdampak penting untuk pembelajaran ya. Ini yang perlu dilakukan di tingkat unit ya. Kemudian memandu secara detail tentang sistem pelaporan insiden keselamatan pasien ya, yang akan disusun oleh KNKP. Jadi untuk melaporkan ya insiden ke KNKP nanti akan ada formulirnya ya. Berikutnya langkah yang kelima adalah melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien dan masyarakat ya. Apa yang dimaksud melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien dan masyarakat ya? Peran aktif pasien dalam proses asuhannya harus diperkenalkan dan didorong. Jadi pasien itu harus diikut sertakan ya dalam menciptakan sistem keselamatan ya. Pasien memainkan peranan kunci ya dalam membantu ya penegakan diagnosa yang akurat, dalam memutuskan tindakan pengobatan yang tepat, dalam memilih fasilitas yang aman dan berpengalaman, dan dalam mengidentifikasi kejadian tidak diharapkan serta mengambil tindakan yang tepat. Jadi dalam proses ya menciptakan sistem keselamatan ya, maka pasien ini memainkan peran kunci ya. Kemudian mengembangkan cara-cara berkomunikasi secara terbuka dan mendengarkan pasien. Jadi sekali lagi kita harus berusaha untuk mengikutkan pasien ya dalam membentuk sistem asuhan keperawatan ya. Untuk tingkat fasilitas pelayanan kesehatan, kegiatan apa yang perlu dilaksanakan ya dalam upaya melibatkan pasien ya? Yang pertama adalah mengembangkan kebijakan yang mencangkup komunikasi terbuka dengan pasien dan keluarganya ya tentang insiden yang terjadi ya. Dalam hal ini ya kita membuat suatu kebijakan atau SK yang di dalam SK-nya itu melibatkan ya komunikasi secara terbuka dengan pasien dan keluarganya dalam menangani suatu insiden ya. Kemudian memastikan pasien dan keluarganya mendapatkan informasi apabila terjadi insiden dan
pasien yang mengalami cedera sebagai akibatnya. Jadi dalam hal ini pasien dan keluarganya dipastikan ya mendapatkan informasi jika terjadi insiden. Kemudian yang ketiga, berikan dukungan kepada staf ya. Kemudian berikan pelatihan-pelatihan dan dorong agar mereka mampu melaksanakan keterbukaan kepada pasien dan keluarganya. Jadi agar staf di Vaskes itu mampu ya melakukan ya komunikasi dengan pasien dan keluarganya, maka perlu diberikan dukungan ya dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Untuk tingkat unit, apa yang harus dilaksanakan ya? Yang pertama adalah memastikan anggota tim menghargai dan mendukung keterlibatan pasien dan keluarganya yang secara aktif ya waktu terjadinya insiden ya. Ini ya. Jadi anggota tim ini diharapkan mempunyai ya keinginan untuk menghargai dan mendukung keterlibatan pasien dan keluarganya ya. Kemudian yang kedua, memprioritaskan kebutuhan untuk memberikan informasi kepada pasien dan keluarganya waktu terjadi insiden dan memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu. Kemudian yang ketiga, memastikan pasien dan keluarganya menerima pernyataan maaf ya atau rasa keperhatian kita dan melakukan dengan cara yang terhormat dan simpatik ya. Jadi kita ini harus memastikan ya pasien dan keluarganya jika terjadi insiden itu menerima pernyataan maaf ya dari Vaskes dan ada rasa keprihatinan kita ya, dan itu dilakukan dengan cara yang terhormat dan simpatik. Baik, untuk langkah yang keenam adalah tentang belajar dan berbagi tentang pembelajaran keselamatan. Apa yang dimaksud belajar dan berbagi tentang pembelajaran keselamatan ya? Yang pertama ya, jika terjadi insiden keselamatan pasien, isu yang penting bukan siapa yang harus disalahkan, tetapi bagaimana dan mengapa insiden itu bisa terjadi. Ini bukan sesuatu yang mudah ya, makanya Bapak Ibu sekali lagi, jika terjadi insiden ya keselamatan pasien, maka isu yang penting ya bukan siapa yang harus disalahkan, tetapi bagaimana dan mengapa insiden itu bisa terjadi. Jadi kalau sekali lagi, kalau yang masa lalu kalau ada insiden selalu menyalahkan staf yang terlibat dan memberi hukuman. Nah, itu tidak menyelesaikan masalah. Yang terbaik adalah bagaimana dan mengapa insiden itu bisa terjadi, dan kita harus menindaklanjuti agar insiden itu tidak terjadi kembali. Kemudian yang kedua, salah satu hal yang terpenting yang harus kita pertanyakan adalah apa yang sesungguhnya terjadi dengan sistem ini. Jadi kalau ada suatu insiden, maka kita harus menanyakan apa yang sesungguhnya terjadi atau apa sesungguhnya yang salah dengan sistem kita ya, sehingga nanti dengan mengetahui penyebabnya kita bisa menindaklanjuti agar insiden itu tidak terjadi kembali. Kemudian kita mendorong staf untuk menggunakan analisa akar masalah guna atau sebagai pembelajaran ya tentang bagaimana dan mengapa terjadi insiden. Jadi sekali lagi, jika ada insiden terjadi, maka yang terpenting adalah mencari akar masalah dari insiden itu dan kemudian membuat rencana tindak lanjut agar insiden itu tidak terjadi kembali. Kemudian apa yang harus dilaksanakan
oleh fasilitas pelayanan kesehatan ya. Yang pertama adalah meyakinkan staf yang sudah terlatih ya untuk melakukan investigasi insiden secara tepat ya. Jadi kalau ada insiden ya dilaporkan kepada atasan, kemudian atasan dan tim itu melakukan investigasi insiden itu ya. Dengan cara nanti di grading ya, nanti gradingnya ada di warna biru ya, warna hijau, kemudian warna kuning atau warna merah ya. Kemudian mengembangkan kebijakan yang mencakup kriteria kapan fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan root cause analysis ya, atau RCA ya. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kita harus membuat kriteria ya, kapan RCA sederhana dilakukan, kapan RCA komprehensif dilakukan ya. Jika gradingnya nanti berwarna biru dan hijau, maka cukup dilakukan RCA sederhana. Namun jika gradingnya nanti berwarna kuning dan merah, maka perlu dilakukan RCA komprehensif ya. Kemudian untuk unit pelaksana ya, apa yang harus dilaksanakan? Yang pertama adalah melakukan pembelajaran di setiap lingkup unit ya, dari analisa insiden keselamatan pasien ya. Jadi jika ada insiden dan telah diketahui penyebabnya, maka itu dijadikan sebagai pembelajaran ya di setiap unit ya, agar insiden itu tidak terjadi kembali. Kemudian insiden di unit lain yang kemungkinan terkena dampak, berbagilah proses pembelajarannya secara luas. Jadi agar insiden ini tidak terjadi di unit-unit yang lain, maka di unit yang lain itu perlu dibagi proses pembelajarannya. Kemudian langkah yang ketujuh adalah implementasikan solusi-solusi untuk mencegah cedera ya. Jadi jika akar masalah itu sudah ditemukan dan dibuat rencana tindak lanjut, maka solusi-solusi itu untuk mencegah cedera itu perlu diimplementasikan ya. Yang pertama ya, salah satu kekurangan fasilitas pelayanan kesehatan di masa lalu adalah ketidakmampuan dalam mengenali bahwa penyebab kegagalan yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan bisa menjadi cara untuk mencegah risiko itu terjadi kembali. Nah, jadi pada masa lalu kita itu mempunyai ketidakmampuan ya dalam mengenali ya bahwa penyebab kegagalan dari suatu insiden ya itu bisa dicegah ya agar tidak terjadi kembali ya. Pembelajaran lewat perubahan-perubahan di dalam praktek, proses dan sistem itu sangat diperlukan ya. Untuk sistem yang sangat kompleks ya seperti fasilitas pelayanan kesehatan, untuk mencapai hal di atas dibutuhkan perubahan budaya dan komitmen yang tinggi dari seluruh staf ya. Jadi kita jika ingin membuat sistem untuk keselamatan pasien ya, diperlukan waktu yang lama serta komitmen dan budaya keselamatan yang tinggi. Untuk fasilitas pelayanan kesehatan, apa yang perlu dilaksanakan ya? Yang pertama adalah menggunakan informasi yang berasal dari sistem pelaporan insiden ya, asesmen risiko, investigasi insiden, audit dan analisa untuk menetapkan solusi di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini mencakup redesain sistem dan proses penyelarasan pelatihan staf dan praktek klinis. Jadi dalam hal ini yang harus dilakukan oleh Fasiankes adalah menggunakan risiko ya yang berasal menggunakan informasi ya, menggunakan informasi yang berasal dari sistem pelaporan insiden. Kemudian yang kedua adalah melakukan asesmen tentang risiko-risiko ya untuk
di setiap perubahan yang direncanakan. Kemudian yang ketiga, memonitor dampak dari perubahan-perubahan tersebut. Kemudian yang keempat, mengimplementasikan solusi-solusi yang sudah dikembangkan secara eksternal, ya. Hal ini termasuk solusi yang dikembangkan oleh KNKP atau best practice yang sudah dikembangkan oleh fasilitas kesehatan lainnya, ya. Jadi jika dari KNKP atau best practice ya telah mengembangkan solusi-solusi yang baik ya untuk manajemen risiko, maka itu perlu diimplementasikan di Fasankes kita. Berikutnya untuk tingkat unit atau pelaksana ya, melibatkan tim ya dalam pengembangan cara-cara agar asuhan pasien itu lebih baik dan lebih aman ya. Kemudian yang kedua, mengkaji ulang ya perubahan-perubahan yang sudah dibuat dengan tim untuk memastikan keberlanjutannya. Kemudian yang ketiga, memastikan tim ya untuk menerima feedback pada setiap follow up dalam pelaporan insiden ya. Jadi ini beberapa hal yang perlu dilakukan untuk tingkat pelaksana ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, tolong kami diberi like ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload video-video yang baru. Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas, tolong Bapak Ibu menuliskan ya di komen ya YouTube ya channel Rumah Akreditasi. Atau kalau Bapak Ibu pengen dibuatkan materi sesuai yang diharapkan, tolong juga menulis di komen YouTube ya channel Rumah Akreditasi. Kemudian yang terakhir, tolong bantu share video ini kepada teman yang lain, sahabat kita yang lain, sejawat kita yang lain, agar teman dan sahabat yang lain kita ikut mendapatkan manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.